Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Jenewa, Swiss, Wina, Austria, 24 Juni 2026. Di tengah meredanya konflik terbuka di Timur Tengah, perhatian dunia kini beralih kepada persoalan yang dinilai jauh lebih berbahaya dan berpotensi memicu krisis baru, yaitu keberadaan persediaan uranium Iran yang telah diperkaya hingga mendekati tingkat yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Hingga kini, lokasi pasti penyimpanan bahan nuklir tersebut masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam agenda keamanan internasional. Ketidakjelasan mengenai keberadaan stok uranium itu dianggap sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu dapat mengguncang stabilitas kawasan apabila tidak segera diselesaikan melalui jalur diplomasi. IAEA kembali menekan Iran soal lokasi uranium berkadar tinggi. Pada 24 Juni 2026, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, kembali menyampaikan pernyataan yang menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap Teheran menjelang putaran lanjutan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Grossi menegaskan bahwa IAEA telah memiliki informasi mengenai keberadaan persediaan uranium Iran yang diperkaya hingga tingkat tinggi. Namun demikian, menurutnya, Badan Pengawas Nuklir PBB tetap memerlukan kerjasama penuh dari pemerintah Iran untuk dapat melakukan verifikasi secara resmi. Kami mengetahui lokasi persediaan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik Iran, namun Iran harus secara sukarela memberitahukan lokasi pastinya kepada kami. Pernyataan tersebut dipandang banyak pengamat sebagai sinyal diplomatik yang sangat tegas. IAEA ingin menegaskan bahwa proses verifikasi internasional tidak dapat berjalan hanya berdasarkan informasi intelijen semata, melainkan harus disertai transparansi penuh dari negara yang bersangkutan. Pesan yang ingin disampaikan kepada Teheran juga dinilai cukup jelas. Iran diharapkan tidak lagi mencoba menyembunyikan keberadaan material nuklir tersebut apabila memang serius ingin melanjutkan proses diplomasi dengan Washington. Amerika Serikat dan Israel diyakini sudah memiliki informasi intelijen. Di kalangan analis keamanan internasional, berkembang keyakinan bahwa Amerika Serikat dan Israel telah lama membangun jaringan intelijen yang mampu memantau berbagai fasilitas strategis Iran, termasuk lokasi penyimpanan material nuklir. Karena itu, persoalan utama saat ini dinilai bukan lagi apakah Washington dan Tel Aviv mengetahui lokasi uranium tersebut, melainkan apakah Iran bersedia mengakui keberadaannya dan membuka akses bagi inspeksi internasional. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu ujian paling penting bagi komitmen Iran dalam membangun kembali kepercayaan internasional terhadap program nuklirnya. Klaim munculnya rencana operasi terhadap Panglima Militer Pakistan. Di tengah berlangsungnya proses negosiasi tersebut, muncul pula sebuah klaim yang menambah rumit dinamika politik kawasan. Analis geopolitik Pep Escobar dalam wawancara bersama Mario Naval mengungkap informasi yang menurutnya berasal dari sumber intelijen Pakistan. Escobar mengklaim bahwa selama berlangsungnya perundingan di Jenewa, Badan Intelijen Militer Pakistan berhasil mencegat sebuah rencana rahasia yang diduga berkaitan dengan Mossad, Badan Intelijen Israel. Menurut klaim tersebut, Mossad diduga berencana memanfaatkan momentum konferensi internasional di Jenewa untuk melancarkan sebuah operasi terhadap Panglima Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, yang saat itu disebut memiliki keterlibatan penting dalam proses diplomasi regional. Perlu dicatat bahwa hingga kini klaim tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi dari pemerintah Pakistan, pemerintah Israel, maupun sumber independen yang dapat memverifikasinya. Pakistan dikabarkan mengirim peringatan keras kepada Israel. Masih berdasarkan narasi yang disampaikan dalam wawancara tersebut, Pakistan disebut segera mengambil langkah pencegahan setelah menerima informasi mengenai dugaan ancaman tersebut. Islamabad dikabarkan menyampaikan pesan keras kepada Israel yang pada intinya memperingatkan agar tidak melakukan tindakan terhadap anggota delegasi Pakistan. Isi pesan yang diklaim disampaikan berbunyi, saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. Period. Jika Anda berani menyentuh satu orang pun dari delegasi kami, maka konsekuensinya akan sangat berat. Apabila informasi tersebut benar, maka insiden itu menunjukkan bahwa ketegangan di balik layar selama proses diplomasi jauh lebih kompleks dibandingkan yang terlihat di hadapan publik. Namun sekali lagi, hingga saat ini tidak terdapat konfirmasi resmi yang dapat memastikan bahwa komunikasi tersebut benar-benar terjadi.
dugaan peran Beijing dalam proses mediasi. Program yang menjadi sumber narasi ini juga mengemukakan dugaan bahwa dinamika perundingan tidak hanya melibatkan Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik negara-negara lain, khususnya Tiongkok. Menurut analisis yang disampaikan, Beijing diduga mendorong Pakistan untuk berperan sebagai mediator dalam upaya meredakan konflik antara Washington dan Teheran. Narasi tersebut juga menyebut bahwa Tiongkok menginginkan terciptanya sebuah kesepakatan yang cukup menarik bagi Iran, sehingga Amerika Serikat tetap mempertahankan keterlibatan militernya di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, tuduhan mengenai adanya peran langsung pemerintah Tiongkok dalam skenario tersebut hingga kini juga belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Pernyataan Perdana Menteri Pakistan berubah setelah pertemuan dengan Presiden Iran. Perkembangan lain yang ikut memunculkan spekulasi terjadi setelah selesainya perundingan di Jenewa. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, sebelumnya sempat menyampaikan di hadapan parlemen bahwa negosiasi yang direncanakan berlangsung selama sekitar 60 hari akan mencakup pembahasan mengenai program rudal balistik Iran. Namun hanya sehari kemudian, ketika menerima kunjungan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Sharif justru memberikan penjelasan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa memorandum hasil perundingan di Jenewa sama sekali tidak memasukkan isu rudal balistik Iran sebagai bagian dari kesepakatan. Perbedaan isi pernyataan tersebut segera memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat mengenai kemungkinan adanya perubahan posisi diplomatik atau keberadaan klausul-klausul yang belum dipublikasikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang secara rinci menguraikan alasan perubahan pernyataan tersebut. Iran dinilai berusaha memperluas agenda negosiasi. Analisis dalam tayangan tersebut juga menyebut bahwa Iran diduga berupaya memperluas ruang lingkup pembahasan dengan memasukkan isu Lebanon ke dalam agenda utama perundingan. Langkah itu dinilai sebagai strategi diplomatik untuk memperpanjang proses negosiasi, sekaligus meningkatkan posisi tawar Teheran terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Konflik di Lebanon memang selama bertahun-tahun menjadi salah satu isu keamanan paling rumit di Timur Tengah karena melibatkan berbagai kelompok bersenjata, kepentingan regional, serta hubungan erat antara Iran dan Hizbullah. Dengan memasukkan isu tersebut ke dalam meja perundingan, proses pembahasan diperkirakan dapat menjadi jauh lebih kompleks. Rencana Israel di Lebanon berpotensi mengubah perhitungan diplomatik. Namun di tengah berkembangnya strategi tersebut, muncul laporan yang menyebut bahwa Israel sedang mempersiapkan langkah baru di Lebanon Selatan. Menurut sejumlah laporan, pemerintah Israel tengah mempertimbangkan penyerahan sebagian wilayah yang selama ini berada di bawah kendali militernya kepada angkatan bersenjata Lebanon. Apabila rencana tersebut benar-benar direalisasikan, maka salah satu alasan utama yang selama ini digunakan Iran untuk terus mengangkat isu Lebanon dalam setiap proses negosiasi kemungkinan akan kehilangan sebagian relevansinya. Perubahan situasi tersebut berpotensi mempersempit ruang manuver diplomatik Iran, sekaligus mempercepat fokus pembahasan kembali kepada isu inti, yaitu masa depan program nuklir Iran dan mekanisme pengawasan internasional. Ketegangan diplomasi masih jauh dari kata selesai. Meskipun gencatan senjata di sejumlah wilayah Timur Tengah telah memberikan harapan akan meredanya konflik, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pertarungan diplomasi justru semakin memasuki fase yang lebih sensitif. Mulai dari persoalan keberadaan uranium yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata nuklir, meningkatnya tekanan IAEA, munculnya klaim mengenai ancaman terhadap pejabat militer Pakistan, hingga berubahnya pernyataan para pemimpin regional. Seluruh perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih menghadapi banyak tantangan. Dalam kondisi seperti ini, setiap pernyataan diplomatik maupun setiap langkah politik yang diambil oleh para pihak dapat menjadi faktor penentu apakah kawasan Timur Tengah benar-benar bergerak menuju stabilitas atau justru kembali memasuki babak baru ketegangan yang lebih besar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.